Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Eka Deana dengan NIM 24053119. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, pada matkul mata pengantar ekonomi mikro ini dengan dosen Bapak Dr. Zul Afdal SPD MPD ini, saya akan membahas tentang pendapatan nasional, mulai dari pengertian, jenis-jenis, tolak ukur, dan lain-lain. Baik, yang pertama kita masuk dalam sesi pengertian. Pendapatan nasional memiliki arti, yakni total nilai uang yang diterima oleh seluruh faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah dalam suatu negara. Biasanya ini dihitung dalam waktu 1 tahun. Pendapatan ini mencerminkan kapasitas ekonomi suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan nasional juga memiliki jenis-jenis, yang dimana setiap jenis tersebut memiliki perbedaan masing-masingnya. Pertama adalah Produk Nasional Bruto atau PNB. Ciri khasnya adalah PNB mencakup pendapatan yang diterima oleh warga negara yang bekerja di luar negeri, ataupun yang diperoleh dari penduduk asing yang berada di dalam negeri. Yang kedua adalah Produk Domestik Bruto atau PDB. PDB menghitung semua kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara terlepas dari kepemilihan faktor produksi. Yang ketiga adalah Pendapatan Nasional Neto atau PNN. Ini memberi gambaran tentang pendapatan yang sebenarnya. Ini diperoleh oleh masyarakat setelah memperhitungkan kerugian akibat penurunan nilai aset tetap. Yang keempat adalah Pendapatan Nasional Bruto PNB nominal. PNB nominal tidak memperhitungkan inflasi atau perubahan harga, sehingga angka-angka tersebut dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga barang ataupun jasa. Selanjutnya adalah Pendapatan Nasional Bruto atau PNB real. Mengukur output ekonomi yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga lebih akurat dalam mengukur pertumbuhan ekonomi sejati. Yang keenam adalah pendapatan per kapita. Pendapatan ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan rata-rata penduduk dalam suatu negara yang sering digunakan sebagai indikator standar hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau output. Menghitung total nilai tambahan yang dihasilkan oleh semua sektor produksi dalam perekonomian seperti sektor pertanian, industri, dan jasa. Pendekatan ini memiliki rumus pendidikan nasional sama dengan nilai tambah sektor 1 ditambah nilai tambah sektor 2 sampai ditambah nilai tambah sektor KM. Contohnya, 1. Sektor pertanian menghasilkan output sebesar 1 juta rupiah dengan biaya bahan baku 400.000.
Jadi nilai sektor pertanian adalah 1 juta dikurang 400 sama dengan 600. Yang kedua adalah sektor industri dan menghasilkan output sebesar 2 juta rupiah dengan biaya bahan baku sebesar 800.000 rupiah. Jadi biaya tambahannya adalah 2 juta dikurang 800.000 sama dengan 1.200.000. Dan yang ketiga adalah sektor jasa yang menghasilkan output sebesar 1.500.000 dan bahan bakunya adalah 500. Jadi nilai tambahnya adalah 1.500.000 dikurang 500 sama dengan 1 juta. Total pendapatan nasionalnya adalah 600 ditambah 1.200 ditambah 1.000 sama dengan 2.800. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran, yakni menghitung total pengeluaran untuk barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah, serta sektor neto, ekspor neto. Ini memiliki rumus pendapatan nasional sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, yang mana C itu adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, dan X dikurang M sama dengan ekspor neto. Contoh dari pendekatan ini adalah misalnya suatu negara memiliki data berikut ini. Konsumsi rumah tangga atau C-nya adalah 1.000, investasi atau I-nya adalah 500, pengeluaran pemerintah atau G-nya adalah 700, dan ekspor neto atau X dikurang M-nya sama dengan 200. Jadi, total pendapatan nasionalnya adalah 1.000 ditambah 500 ditambah 700 ditambah 200 sama dengan 2.400. Yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Ini menghitung total pendapatan yang diterima oleh sektor produksi seperti upah, sewa, dan laba. Pendekatan ini memiliki rumus pendapatan nasional sama dengan upah ditambah sewa ditambah bunga ditambah laba. Contohnya adalah di sini kita memiliki upah sebesar 1 juta rupiah, sewa sebesar 200, bunga sebesar 100, dan laba sama dengan 600. Jadi total pendapatan nasionalnya adalah 1.000 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 600 sama dengan 1.900. Selanjutnya adalah produk nasional bruto yang dibagi menjadi dua, yakni nominal dan real. Untuk produk nasional bruto nominal adalah nilai total pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, dihitung dengan menggunakan harga pasar yang berlaku. Kelemahannya adalah mereka tidak memperhitungkan jumlah harga dari tahun ke tahun, sehingga tidak memberikan informasi yang akurat. Rumus dari PNB nominal adalah harga barang dan jasa dikali jumlah barang dan jasa. Selanjutnya adalah produk nasional bruto atau real. Adalah PNB yang dihitung menggunakan harga konstan atau harga yang sudah disesuaikan pada tahun tersebut sehingga memberi gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi. Rumusnya adalah PNB real sama dengan PNB nominal dibagi indeks harga konsumen atau IHK. Baiklah, sesi yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah
Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Ini mencakup semua barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk negara tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada beberapa jenis pendapatan nasional seperti Produk Nasional Bruto atau PNB, Produk Domestik Bruto atau PDB, dan Pendapatan Nasional Neto yaitu PNN, yang masing-masing mengukur output ekonomi dengan cara yang berbeda, baik berdasarkan lokasi produksi, kepemilikan, faktor produksi, maupun pengaruh ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Mungkin hanya sekian penjabaran materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dan penyampaian materi yang tidak jelas. Saya mohon maaf kepada Allah, saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.